Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum teman-teman dimanapun berada. Teman-teman pecinta sholawat, terima kasih udah mengunjungi channel saya, Om Yodi Channel. Buat teman-teman yang baru juga selamat datang. Buat semuanya yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, di like, di share kalau ini video bermanfaat, di komen sebanyak-banyaknya. Kalau udah ada yang punya testimoni boleh kasih testimoni lewat nomor WA teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, video kali ini saya mau ngebacain testimoni dari teman kita nih, Mbak Rosi di Bekasi, yang punya utang bisa dilunasin, dapat bonusnya motor. Bisa bayar utang, dapat bonus motor. Harusnya kan biasanya kan kita, masa kita bayar utang dapat motor gitu kan ya. Ini nanti ceritanya nih mungkin menarik ya teman-teman, saya bacain teman-teman ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Rosi dari Bekasi. Saya senang sekali melihat video testimoni-testimoni yang ada di YouTube tentang sholawat. Saya tertarik dengan kisah-kisah luar biasa yang ada di channel-channel YouTube. Di saat bersamaan saya memang mempunyai permasalahan yang cukup berat. Saya menyekolahkan 2 orang anak yang kini sudah masuk SMK yang biayanya cukup besar. Saya juga punya cicilan pinjaman dan utang lain. Sementara pendapatan suami saya belum mencukupi untuk itu semua. Setiap hari saya berpikir, bagaimana saya bisa cepat keluar dari himpitan utang yang menjerat itu. Akhirnya, saya juga ikut mengamalkan sholawat. Awalnya merasa berat. Saya merasa berat. Setiap kali saya hendak bersholawat dengan menggunakan tasbih, rasanya ngantuk langsung menyerang. Akhirnya saya niatkan memakai waktu saja, perkiraan 20 menit. Saya bisa bersholawat 500 kali. Tak hanya itu, saya pun mengajak anak saya untuk ikut bersholawat. Meskipun mereka baru bisa bersholawat 100 kali. Di samping itu, saya juga melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Waqiah sambil menunggu subuh. Keesokan harinya teman saya menelpon. Kebetulan teman saya ini adalah yang memberikan pinjaman uang 3 juta rupiah. Dan saya baru membayarnya 500 ribu. Beliau menyuruh saya datang ke rumahnya. Awalnya saya merasa malu jika harus bertemu tanpa membayar hutang. Tapi saya juga tidak mungkin menolak undangannya. Akhirnya saya pun bertamu ke rumahnya. Bu Rosi, saya tidak mau urusan utang piutang kita menjadi beban untuk Bu Rosi, kata temannya. Maka itu saya mau ikhlaskan saja utang ibu ke saya supaya saya juga lekas sembuh dari sakit. Saya bengong seketika itu juga. Rasanya seperti dapat uang banyak sekali. Saya bersyukur sekali saat itu. Ya Allah, begitu baik teman saya ini. Allah melembutkan hatinya untuk membantu saya. Dengan gembira saat pulang, saya langsung bercerita ke suami bahwa teman saya telah membebaskan utang saya. Alhamdulillah, saya merasa ini berkah sholawat. 2 hari kemudian, teman saya yang lain menelpon. Saya juga mempunyai utang kepadanya sekitar 1.400.000. Tiba-tiba beliau bilang pada saya bahwa utang saya tinggal 400.000. Karena uang saya padanya masih ada sekitar 600.000. Saya sempat bingung, kenapa utang saya tinggal 400.000? Harusnya masih kurang 1.400.000. Tapi beliau kekeh bahwa utang saya 400.000. Tentu saya bersyukur bukan main kepada Allah. Saya berdoa agar saya bisa segera membayar sisa utang saya. Masalah lain datang. Anak-anak saya mengadu kebingungan untuk membayar uang sekolah. Padahal sebentar lagi ujian. Saya terdiam sejenak memikirkan anak-anak saya. Namun saat itu saya hanya bisa pasrahkan pada Allah.
Sampai akhirnya saya ikut pertemuan antar agen properti di salah satu perumahan untuk membahas product knowledge. Kebetulan di sana selalu ada undian. Kali ini hadiahnya sepeda motor dan akan diberitahukan sore harinya lewat telepon. Awalnya saya tidak berpikiran untuk dapat hadiah dari undian itu. Apalagi saya memang tidak menerima telepon sampai sore hari. Mungkin memang belum rezeki dan seperti biasa saya bersolawat sambil bekerja. Esok sorenya, saya pulang kerja, tiba-tiba saya mendapat telepon dari perumahan yang kemarin saya datangi. Beliau bilang ingin memberi hadiah pada saya. Harusnya dilakukan dari kemarin, tapi mereka kesulitan menelepon saya. Saya kaget bukan main. Masya Allah, mereka meminta saya untuk datang pada hari Jumat jam 2 siang untuk penyerahan hadiah. Begitu mereka tutup telepon, saya tak henti-hentinya bersyukur dan bersujud. Ya Allah, kuasamu benar-benar bekerja pada saya. Inilah balasan saya bersolawat sebanyak-banyaknya setiap hari. Allah membalas dengan balasan yang begitu indah. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Tidak hanya bersolawat, tetapi juga saya mengikuti saran untuk membaca zikir pagi dan petang. Sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, perbanyak sedekah, dan amalan-amalan yang lain yang bernilai ibadah. Untuk teman-teman semua, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk bersolawat. Saya sendiri sudah merasakan begitu banyak keajaiban dari bersolawat. Sekian dari saya, semoga menginspirasi teman-teman semua. Jadi teman-teman, Mbak Rosi ini kencengin banget nih sholawatnya, kenceng banget. Sama tambahan tahajud, duha, dan amalan-amalan tambah lainnya. Tapi intinya beliau dikencengin tuh sholawatnya. Jadi buat teman-teman yang dengar cerita ini, kan ini bukan cerita saya, cerita orang yang mengirim testimoni. Allah tuh maha baik. Allah pasti menolong hambanya yang dekat dengannya. Kalau kita membaca sholawat, berarti kita kan cinta sama Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu siapa? Kekasih Allah. Kekasih Allah kita perlakukan sangat luar biasa. Makanya Allah sayang sama kita. Apa yang kita minta pasti dikasih. Yakin aja teman-teman. Jadi munculkan rasa yakin dulu aja. Toh banyak keajaiban di luar sana juga. Mungkin belum buat kita. Kita bisa introspeksi diri, apakah kita kurang membacanya, ataukah kita mungkin masih kadang amalkan, kadang enggak, apakah banyak penghalangnya seperti dosa-dosa kita. Kita harus introspeksi diri sendiri teman-teman. Banyak di luar sana yang banyak mendapat keajaiban. Kalau belum keajaiban itu datang sama kita, ya sudah kita kejar, kita jemput keajaiban itu. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah yang bernilai ibadah gitu. Ibaratnya kita melakukan hal-hal yang bernilai ibadah. Sholawat itu kan nilainya ibadah. Membantu sesama nilainya ibadah. Tahajud, duha itu ibadah. Ya amalan-amalan tambahan lainnya teman-teman. Ya teman-teman yang masih belum dapat keajaiban, jangan putus asa teman-teman dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sangat besar dan sangat luas teman-teman. Kalau kita nggak mau mohon sama Allah, kita mohon sama siapa? Yakinlah kalau Allah sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Yakin aja, buat perasaan kita senang. Ada Allah gitu, tenang aja. Toh kita masih dikasih hidup. Kira-kira teman-teman masih dikasih hidup nggak dikasih hidup? Teman-teman nonton channel YouTube ini, teman-teman masih dikasih kebaikan. Tidak ada kebetulan teman-teman. Allah menggerakkan hati teman-teman untuk menonton video saya. Dan Allah memberi kebaikan lainnya. Apa teman-teman? Salah satunya kuota. Ini kuotanya masih ada teman-teman ya. Makanya teman-teman masih bisa nonton. Handphone teman-teman masih punya. Jadi jangan berkecil hati. Jangan menganggap teman-teman tuh orang paling miskin, paling hina, paling kecil. Enggak teman-teman. Kita semua sama di hadapan Allah. Cuman amal kita yang berbeda. Jadi teman-teman yang masih punya kuota juga jangan bersedih. Walaupun teman-teman kuotanya pakai wifi tetangga, mungkin apa ya nggak apa-apa. Ini kan bukan kebetulan. Ini takdir Allah gitu. Allah yang menggerakkan semuanya. Nah kalau kita nggak yakin sama Allah, kita mau yakin sama siapa teman-teman? Kita mau yakin sama siapa? Uang kita diciptakan sama Allah. Masa kita nggak yakin sama nyiptain kita?
Ini semua kan ini ciptain Allah gitu. Kalau kita nggak yakin berarti kita nggak yakin dong. Ini yang buat siapa ya? Ini kita nggak yakin. Kita harus yakin. Kita itu apa ya? Dari jutaan sel telur kita yang jadi pemenangnya. Ya buktinya kita ini sekarang hidup. Berarti kan Allah menakdirkan kita. Hidup, mati, jodoh, rezeki Allah sudah ngatur. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kita nggak usah khawatir. Yakin aja sama Allah. Jadi nggak usah khawatir. Saya bukan menggurui teman-teman. Cuma saya memotivasi diri pribadi saya yang kadang-kadang kadar keimanan seorang itu kan naik turun. Mungkin saat ini kadar keimanan saya lagi turun teman-teman. Dengan saya bercerita begini kan, iya masa iya sih saya bercerita ke orang lain, nyeritain testimoni orang lain, terus saya ngebahas sholawat, sedangkan saya sekarang nggak semangat gitu. Saya tambah semangat lagi untuk mendapatkan sholawat. Dan saya semakin istiqomah. Dan saya akan mengajak teman-teman semua untuk istiqomah mendawamkan sholawat. Karena sholawat itu fadilahnya banyak banget. Keutamaannya, keajaibannya banyak banget. Jadi apa gitu? Kan ini gratis. Mendawamkannya nggak capek, nggak lama teman-teman. Jadi intinya kita dawamkan aja. Setelah dawamkan, kita berdoa. Kita minta apa aja sama Allah. Mau apa-apa sholawatin aja. Jadi maksudnya bukan mau ini sholawatin, enggak. Kita sholawat aja. Setelah itu kita berdoa. Maksudnya berarti teman-teman. Sholawatin aja dulu semuanya. Bukan seperti itu maksudnya. Pengertian. Emang bacanya seperti itu pengertiannya. Sholawat aja. Setelah itu kita berdoa. Kan sholat juga. Sholat aja dulu. Sholat. Setelah itu kan berdoa. Jadi beda gitu, beda. Sholawat ya ibadah, doa ya ibadah gitu. Dua ibadah yang berbeda tapi intinya sama-sama ke Allah. Jadi sholawat aja yang banyak. Minta sama Allah apapun juga. Dan intinya yakin Allah akan mengabulkan di saat yang tepat, di saat yang terbaik buat kita. Pasrah, ikhlaskan, sholawat aja, istiqomah, dawamkan. Kita yakin sama Allah. Allah akan mengabulkan. Allah lagi mempersiapkan teman-teman, ini doa kita akan dikabulkan. Kalau kita sekarang sudah nggak yakin sama Allah, nanti ibaratnya doa apa udah mau dikabulkan karena kita nggak yakin ditarik lagi. Jadi nggak jadi. Makanya udah yakin aja deh. Yakin. Udah yakin aja. Yakin deh teman-teman. Allah lagi mempersiapkan doa kita dikabulkan. Baik teman-teman, itu aja pembacaan testimoni dari teman kita. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Semoga teman-teman istiqomah mendawamkan sholawat dan segera mendapatkan keajaiban. Buat teman-teman yang sudah mempunyai keajaiban, boleh dong di-share lewat WA-nya ke nomor WA-nya boleh. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan buat semua, motivasi teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang belum subscribe tolong di-subscribe, tekan tombol loncengnya. Kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan teman-temannya. Saya manusia biasa, hanya saling kita memotivasi aja, biasa sama-sama istiqomah, semangat lagi dawamkan sholawat. Ditunggu ya teman-teman video saya berikutnya. Saya akan banyak membuat video testimoni, terus keutamaan, keajaiban sholawat dan amalan-amalan lainnya. Yang tentunya teman-teman yang ngasih testimoni saya akan buatkan video. Dan keajaiban-keajaiban yang saya pernah alami juga saya akan share ke teman-teman biar kita tambah semangat lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.